Terbukalah pintu kehidupan abadi bagi mereka yang mau mendengar dan mempunyai keyakinan. Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Sebelum saya menyampaikan Dhammadiksana, marilah kita kembali bersama-sama dalam sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi. Saya akan membaca cuplikan lewat hidup Sang Buddha yang nanti akan kita jadikan pokok bahasan pada Dhammadiksana pada kesempatan ini. Sikap hening, sikap meditasi, sikap merenung dimulai. Masa kanak-kanak Pangeran Siddhartha. Pada waktu pangeran berusia 7 tahun, raja membuat 3 kolam di halaman istana yang ditanami dengan bunga teratai biru, merah, dan putih. Para pelayan diperintahkan untuk selalu melindungi pangeran dengan payung yang indah kemanapun pangeran pergi sebagai lambang keagungannya. Setelah tiba waktu bersekolah, raja memerintahkan seorang guru yang bernama Wiswamitra untuk mengajar pangeran dalam berbagai ilmu pengetahuan. Pangeran mempelajari bahasa, menulis, matematika, sejarah dan geografi, dan lain-lain. Di samping itu mempelajari pula berbagai ilmu ketangkasan seperti memanah, berkuda, dan sebagainya. Pangeran Siddhartha adalah seorang anak cerdas yang dapat memahami semua pelajaran dengan cepat. Ia selalu sopan dan rajin sehingga sangat dicintai oleh semua orang. Sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah Dhammadiksana atau renungan yang saya beri judul Buddha sebagai Guru Manusia dan Dewa. Ya. Kita tahu Bapak Ibu sekalian, di dalam beberapa sutta itu disebutkan Sang Buddha bukan saja sebagai guru manusia, namun di waktu-waktu tertentu juga Sang Buddha mengajar para dewa. Ada beberapa sutta yang ditujukan kepada dewa-dewa dan juga kepada manusia. Misalnya saja yang ditujukan untuk keduanya itu dalam Manggala Sutta, ya, itu untuk dewa dan manusia, tentang beberapa perdebatan yang ada pada waktu itu. Kemudian Sang Buddha menjelaskan penjelasan tentang berkah utama itu ya bisa dipakai sebagai pedoman bagi manusia dan dewa. Namun ada juga khusus ditujukan kepada dewa, namun juga dibocorkan atau disampaikan kepada manusia, terutama orang-orang tertentu yang mempunyai kemampuan lebih. Misalnya Sang Buddha pergi ya ke salah satu surga, namanya surga Tawatimsa. Ketika Sang Buddha pergi ke surga Tawatimsa, menemui ibunya ya Dewi Mahamaya yang terlahir di situ. Sebetulnya Dewi Mahamaya ini terlahirnya ini di surga Tusita. Tusita itu lebih tinggi dari Tawatimsa. Karena beberapa pertimbangan tertentu. Yang pertama, di Tawatimsa itu dewa-dewa yang mau diajar jauh lebih banyak. Kemudian ibunya yang surga di atasnya Tusita itu mekalah, ya, mekalah itu turun ke surga Tawatimsa untuk mendengarkan ajaran Sang Buddha. Kalau dewa-dewa di surga Tawatimsa mau naik ke Tusita itu tidak bisa, ya, tidak bisa. Karena lebih rendah Tawatimsa, tapi kalau dari atas turun itu bisa. Dewi Mahamaya turun dari Tusita pergi ke Tawatimsa khusus ya menerima ajaran yang tinggi ya, yaitu dengan Abhidhamma ya. Sang Buddha ya
menyempatkan diri naik ke surga Tawatimsa itu kurang lebih setelah 42 tahun, ya 42 tahun usianya. Ya karena sang Pangeran Siddhartha begitu melahir, ibunya Dewi Maya meninggal. Terus sang Buddha ke Tawatimsa itu setelah mencapai penerangan sempurna, ya kurang lebih 42 tahun. Ini sebagai ungkapan bakti juga seorang anak kepada ibunya yang telah mengandung, yang telah melahirkan, sebagai ungkapan terima kasihnya mencari ibunya, membimbing ibunya dengan ajaran yang luhur, ya. Maka di dalam pandangan agama Buddha, seseorang yang sudah terlahir di alam surga pun tetap dibimbing untuk mencapai pembebasan, karena dalam pandangan agama Buddha surga bukan atau belum menjadi tujuan terakhir umat Buddha, belum mencapai pembebasan. Seseorang yang karma buruknya atau karma baiknya itu telah habis, nanti bisa turun terlahir di alam-alam yang lain, belum kekal menurut pandangan dalam agama Buddha, ya. Ini habis. Ya. Sebagai seorang guru tentunya, ya, mempunyai bekal pengetahuan yang memadai. Tadi diceritakan seorang guru pasti dulu pernah menjadi murid, ya. Pengetahuan itu ketika menjadi murid. Maka di saat usia 7 tahun, ya, Pangeran Siddhartha sudah masuk sekolah. Kenapa usianya 7 tahun, tidak 6, tidak 8 di saat masuk itu? Ada satu pendapat, usia 7 tahun, anak usia 7 tahun itu sudah siap menerima ajaran-ajaran. Ya, kalau terlalu rendah, PAUD, ya, dikasih pelajaran-pelajaran yang mungkin kurang serius atau belum paham. Tapi di saat usia 7 tahun, ya, itu sudah paham. Maka tidak mengherankan ada seorang samanera pun dalam usia 7 tahun bisa mencapai kesucian, karena diajar itu masuk di saat sudah usia 7 tahun, ya. Kemudian ada juga dengan memakai angka 7 ini, ya. Seorang biku itu boleh keluar masuk, ya, dibatasi apabila sudah 7 kali, ya. Kenapa tidak 6, tidak 8, kok 7 kali, ya, keluar masuk, ya. Ada seorang biku keluar masuk lepas jubah sebanyak 7 kali, ya, dengan catatan belum melakukan kesalahan yang fatal, ya. Kalau sudah kesalahannya fatal, pelanggaran fatal, ya tidak boleh masuk lagi 7 kali. Ini ada satu riwayat, sejak masuk 7 kalinya itu bisa mencapai kesucian, ya. Ya, itu maka dijadikan patokan, ya, 7 kali, ya, itu. Kemudian masih angka 7. Pangeran Siddhartha begitu lahir bisa berjalan di atas 7 bunga teratai. Kenapa tidak 6, tidak 8, kok 7? Apakah itu kebetulan? Ya. Ada yang mengatakan sebagai firasat, ya, bahwa ibunya itu akan meninggal seminggu lagi, 7 hari lagi, ya. Itu ada yang mengatakan seperti itu. Ada lagi 7, ya, Sang Buddha akan menerima atau mengajarkan 7 faktor penerangan agung, ya, ada 7 faktor penerangan agung, ya. Jadi angka 7 disebut beberapa kali di dalam kalangan agama Buddha, ya, itu. Jadi sejak usia 7 tahun Pangeran Siddhartha ini, ya, oleh ayahnya sudah dibekali beberapa pengetahuan. Wajarlah, ya, kalau seseorang mempunyai putra mahkota kemudian sedini mungkin dipersiapkan agar kelak menjadi pemimpin yang hebat, bisa menggantikan ayahnya Raja Suddhodana ini. Ketika bersekolah, ya, dipercayakan kepada seorang guru yang sangat terkenal, ya. Siapa namanya tadi? Gurunya tadi, Wiswamita. Wiswamita ini dalam kitab suci agama sebelum agama Buddha disebut, ya, guru yang hebat disebut seorang Bhagawan Wiswamita. Ini seorang resi,
guru yang terkenal, ya. Maka tidak mengherankan Raja Suddhodana pun mempercayakan anaknya Pangeran Siddhartha ini kepada seorang guru yang hebat, yaitu Wiswamitra ini. Kepada Wiswamitra ini, ya, mengajar Pangeran Siddhartha ini dalam berbagai ilmu pengetahuan. Apalagi tadi yang dipelajari pangeran tadi apa saja? Matematika, biar jadi ahli buku, ahli hitung. Apalagi bahasa, ya, geografi, sejarah, ya seperti saat ini. Yang paling belakang yaitu dan lain-lain, ya. Dan juga bermacam-macam ilmu ketangkasan. Ya, di samping dikasih pelajaran yang pokok, ada ajaran tambahan, yaitu ketangkasan, memanah berkuda. Ternyata pengetahuan berkuda dan memanah ini sangat penting sekali di masa kehidupan Pangeran Siddhartha setelah dewasa, ya, setelah remaja. Raja mengundang beberapa orang tua untuk mengirimkan anak-anak perempuannya karena pangeran mau memilih seorang calon istri. Ternyata orang tua ketika dikasih pengumuman, ya, bahwa Pangeran Siddhartha mau memilih calon istri, orang tua itu tidak percaya, ya, enggan untuk mengirim anak-anak gadisnya, ya, sampai ada keraguan seperti itu. Keraguannya kenapa? Mana mungkin seorang anak pangeran mempunyai keterampilan, mempunyai skill. Lebih-lebih ini anak seorang raja pasti dimanja, ya. Masyarakat umum pun berpikir seperti itu. Kemudian terbaca keraguan dari masyarakat itu, kemudian Pangeran Suddhodana ini membuat pengumuman ada sayembara, ketangkasan. Salah satunya yaitu diikuti oleh Pangeran Siddhartha ini. Ternyata betul, ya, bermacam-macam sayembara di situ, ya, memanah berkuda. Ternyata Pangeran Siddhartha itu orang yang tangkas, mempunyai bermacam-macam skill sekalipun sebagai seorang anak pangeran, dan menang sayembara itu sehingga berhak memilih salah satu dari sekian banyak wanita-wanita muda yang hadir itu kepada Yasodhara karena memenangkan sayembara bermacam-macam ketangkasan ini. Dalam buku yang lain rasanya terlalu sederhana, ya, kok mendapatkan hadiah wanita kok terlalu rendah sekali, ya. Ada buku yang lain menulis Pangeran Siddhartha, ya, beristri dengan Yasodhara bukan semata-mata karena memenangkan sayembara, karena ada persamaan cita-cita. Pernah pada satu ketika putri Yasodhara ini melakukan satu kegiatan sosial, bagi-bagi, ya, beras, bagi-bagi pakaian, melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Kemudian Pangeran Siddhartha ini melihat dan bertanya, apa tujuan kamu melakukan kegiatan sosial ini? Saya ingin menolong, meringankan penderitaan makhluk-makhluk yang lain, orang-orang yang menderita. Mendapat jawaban seperti itu, kok ada kecocokan. Oh, saya pun juga berkeinginan untuk menolong makhluk-makhluk yang dalam keadaan menderita dengan cara yang lain, ya. Kemudian ada kesepahaman, ada kecocokan, jadilah sebagai seorang suami istri Pangeran Siddhartha dan putri Yasodhara ini. Ini latar belakangnya, ya, itu. Jadi tidak diragukan lagi pada satu saat, ya, Pangeran Suddhodana ini setelah menjadi seorang Buddha pun, ya, diyakini, ya, beliau mengajar menggunakan beberapa bahasa, terutama bahasa kalangan atas di India pada waktu itu, ya, bahasa Sangskerta, ya. Kemudian bahasa Pali, bahasa masyarakat, ya. Ada yang mengatakan bahasa Pali itu adalah bahasa desa, ya. Bahasa Pali itu bukan bahasa yang tidak mempunyai huruf. Huruf Pali itu tidak ada. Selama ini yang kita baca itu hurufnya bukan huruf Pali, huruf Latin, ya.
Kalau bahasa Sangsekerta itu mempunyai huruf Sangsekerta ada, tapi huruf Pali tidak ada, ya. Itu ada yang mengatakan bahasa Sangsekerta atau bahasa Pali itu akar dari semua bahasa yang ada di dunia ini, karena memang bahasa kuno, ya. Ada yang mengatakan bahasa Pali itu adalah bahasa yang mempunyai tingkat atau kedalaman yang tinggi, ya, makna yang lebih luas daripada bahasa-bahasa yang lain. Itu wajar. Kenapa? Karena bahasa kuno, bahasa daerah itu biasanya kurang kosakatanya, perbendaraan katanya itu kurang. Bahasa-bahasa kata-kata yang modern itu kan belum masuk, ya, sehingga wajar maknanya itu jadi luas. Misalnya saja kata penderitaan, ya, sering di buku-buku Buddhis disebutkan bahasa yang maknanya jauh lebih luas. Memang belum ada kata-kata yang lain. Kalau bahasa yang modern kan pasti sudah masing-masing, terutama alat-alat dari luar negeri. Di Indonesia pun juga mencontoh saja toh, namanya alat-alat itu kan gitu. Remote, komputer, ya, itu juga mencontoh saja. Indonesia belum mempunyai kata-kata atau sebutan-sebutan yang khusus, maka maknanya jauh lebih luas bahasa Pali itu, ya. Bukan karena bahasa Pali lebih tinggi dari yang lain, enggak. Biasa bahasa lokal, bahasa daerah itu seperti itu, kurang perbendaraan kata, ya, itu. Idealnya Bapak Ibu, seorang rohaniwan itu harus menguasai bermacam-macam bahasa sebanyak-banyaknya, idealnya, sebab akan mempermudah di saat mengajar di satu daerah itu langsung dipahami oleh umat yang diajar. Idealnya ada beberapa rohaniwan itu menguasai beberapa bahasa. Contohnya dulu Gus Dur, almarhum Gus Dur itu menguasai beberapa bahasa. Ketika pergi kemana-mana langsung bisa komunikasi. Ada lagi rohaniwan yang lain itu juga menguasai. Idealnya saya pun juga harus demikian, ya. Ya, ketika pergi ke luar negeri bisa bahasa Inggris, ketika pergi ke negara mana langsung bisa bahasa itu, ya. Di tengah ke Indonesia langsung, misalnya saja saya orang Jawa, sekarang kalau suruh bina di desa-desa pakai bahasa Jawa, sekalipun saya orang Jawa itu tidak bisa, ya. Ya karena sudah biasa pakai bahasa Indonesia, ya. Ya. Ketika saya membina di Lombok, saya pun pakai bahasa Indonesia. Kalau suruh bahasa mereka juga tidak tahu, ya. Kalau menguasai bahasa-bahasa daerah, kita bisa membuat kitab suci menggunakan bahasa daerah. Itu jauh lebih mengena daripada harus kita maksakan diri menggunakan bahasa yang ada kitab suci sekarang. Maka kita ada bahasa yang kitab suci yang sudah diterjemahkan dalam beberapa bahasa, yaitu kitab suci Dhammapada. Kurang lebih ada 6 bahasa di situ. Bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Mandarin, bahasa Inggris juga ada di situ. Ini lebih mudah dipahami oleh umat yang sedang diajar, ya itu. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, maka tidak mengherankan pula Bapak Ibu, Pangeran Siddhartha ini adalah pangeran yang sangat cerdas dan bisa menangkap semua pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh seorang guru, ya. Dikatakan Pangeran Siddhartha adalah seorang anak yang cerdas, yang dapat memahami semua pelajaran dengan cepat, dan ia selalu sopan dan rajin sehingga sangat dicintai oleh semua orang. Cerdas, seorang jenius. Sekarang Bapak Ibu saya tanya, ya, pertanyaan dan jawaban itu jauh lebih penting mana di antara dua-duanya? Pertanyaan dan jawaban lebih penting mana? Ya, ya. Ada yang mengatakan lebih penting pertanyaan, karena jawaban itu ada baru kalau ada pertanyaan. Ya. Contohnya demikian kok kenapa cerdas. Dari zaman dulu saat ini yang akan datang, ketemu orang sakit, ketemu orang mati, ya, itu kan sudah biasa.
sudah biasa, mungkin tidak terbayang kita itu ada apa itu, kenapa orang sakit, orang mati, ya itu ya. Tapi bagi Pangeran Siddhartha itu tanda tanya betul, kenapa manusia bisa sakit, bisa lahir, bisa mati. Kan persoalannya seperti itu toh. Ya. Sang Buddha merenung terus. Bahkan dikatakan Sang Buddha merenungnya itu sampai 6 tahun. Ya. Untuk mengerti, untuk mengetahui jawaban kenapa manusia bisa sakit, bisa mati, bisa lahir. Kalau kita kan tidak pernah merenung sampai segitu, dah dibiarkan saja, berlalu saja, dah alami sajalah, kita lihat saja tuh orang mati, orang sakit. Tapi bagi Pertapa Siddhartha itu merupakan satu pertanyaan yang luar biasa, sangat berat, perlu jawaban yang luar biasa. Ya, merenung di bawah Pon Bodhi, ya, selama 6 tahun. Maka perjuangan beliau selama 6 tahun ini, maka tidak mengherankan setelah berhasil mendapatkan jawaban sangat luar biasa, dikagumi oleh sekian juta penduduk masyarakat dunia dengan ajaran Buddha, ajaran yang ditemukan oleh Pangeran Siddhartha atau Pertapa Siddhartha ini. Bapak Ibu tahu jawabnya kenapa manusia bisa lahir? Karena ada ayah, ada ibu gitu. Kenapa manusia bisa mati? Tahu? Karena tidak hidup gitu loh. Kenapa manusia bisa sakit? Ya, karena tidak sehat. Ya, ternyata Sang Buddha tahu jawabannya. Kenapa manusia bisa lahir? Karena masih mempunyai nafsu, keinginan rendah. Kalau lahir pasti akan sakit, akan mati. Jadi lingkaran kehidupan. Ya. Bagaimana mengurai, melepaskan dari mata rantai lahir sakit mati itu dengan jalan tengah yang diketemukan. Kelihatannya sederhana, ya. Jalan tengah itu sila, samadhi, dan panya. Ternyata perjuangannya itu perlu waktu 6 tahun. Ya. Memang ya, sebelum Sang Buddha merenung seperti itu, Sang Buddha juga mempunyai guru-guru spiritual. Ya. Guru spiritualnya Sang Buddha yang terkenal itu ada 2, Uddakaramabuddha dan Alaramakalama. Dia pun tanya tentang spiritual, namun tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Akhirnya merenung. Ada buku lain non Buddhis, ya, itu yang mengatakan bahwa Pangeran Siddhartha itu membuat kesimpulan. Sang Buddha kan seorang guru pasti apa yang dipelajari, apa yang diajarkan itu berasal dari apa yang pernah dibaca, apa yang pernah diberikan. Sampai sekarang pun seorang guru ngajar itu juga berasal dari apa yang pernah dipelajari, apa yang pernah dibaca. Sampai sekarang pun demikian. Sang Buddha pun juga sebetulnya juga demikian, namun tidak semua. Ada beberapa hal yang beliau ketemukan sendiri, dimodifikasi, ya. Misal saja ajaran yang berasal dari sebelumnya. Kita tahu ada Brahmawihara, ya, Brahmawihara, ya, sifat-sifat luhur, ada metta, ada karuna, mudita, dan upeka. Ternyata ajaran itu bukan saja di dalam agama Buddha, ajaran sebelumnya, agama sebelumnya sudah ada juga. Ya. Kenapa Sang Buddha menyampaikan? Berarti kan pernah mempelajari juga. Ya, karena sama-sama di India. Ya. Kemudian ajaran tentang hukum karma. Ya. Sang Buddha juga mempelajari juga, tapi tidak sepenuhnya 100%. Ada beberapa hal yang berbeda. Kemudian tentang tumimba lahir. Nah, mengenai tumimba lahir, ada ajaran sebelumnya mengatakan bahwa tumimba lahir itu reinkarnasi. Jadi rohnya berpindah-pindah. Kalau di dalam agama Buddha tidak ada satu kepindahan.
orang yang dilahirkan kembali atau hewan yang dilahirkan kembali, makhluk yang dilahirkan kembali itu bukan orang yang sama, bukan orang yang berbeda. Loh, bahasanya sulit filsafatnya itu. Bukan yang sama, bukan yang berbeda. Contohnya demikian. Ulat, ya, ulat jadi kepompong, jadi kupu-kupu, ya. Ulat sama kepompong sama kupu-kupu sama atau berbeda? Ya, ada yang menjawab sama, ada yang menjawab berbeda. Yang betul yang mana? Kedua-duanya. Ya. Jadi dalam inkarnasi agama Buddha, Punarbawa itu bukan roh yang sama, tapi kesinambungan. Ulat jadi kepompong, jadi kupu-kupu. Ini kan penerusan. Makhluk-makhluk yang tingkat kebaikannya jauh lebih tinggi, lebih banyak, akan berevolusi ke tingkat makhluk yang keberuntungannya lebih besar lagi, lebih banyak lagi. Ulat, kepompong jadi kupu-kupu, tingkat keberuntungannya kan lebih banyak kupu-kupu, lebih indah juga, dikagumi orang juga. Di saat jadi ulat dia menjijikkan, ya. Demikian pula Bapak Ibu sekalian, semakin banyak berbuat baik di dunia ini akan berevolusi ke tingkat makhluk yang lebih tinggi keberuntungannya. Sekarang terlahir sebagai manusia, nanti Bapak Ibu berkeinginan terlahir di surga sebagai dewa atau dewi. Tingkat keberuntungannya jauh lebih banyak lagi. Kalau berbuat jahat sebaliknya akan terlahir di alam-alam rendah. Di alam-alam rendah, alam penderitaan itu kita tidak sempat berpikir untuk kebaikan itu. Ada yang mengatakan makhluk yang ideal saat ini adalah makhluk manusia, ya, karena ada ajaran, ya, ada wihara, sehingga bisa dibimbing ke tingkat makhluk yang lebih tinggi lagi. Kalau di alam rendah tidak sempat berpikir untuk berbuat baik, kalau di alam bahagia, alam surga, kita hanyut dalam kenikmatan-kenikmatan, kesenangan-kesenangan indriawi di alam surga itu. Maka menjadi manusia yang bijaksana, ya, tempatnya di alam manusia ini. Maka kelahiran sebagai manusia ada yang mengalahkan langka, ya, dan satu keberuntungan yang luar biasa, ketemu dengan ajaran Sang Buddha untuk mengakhiri mata rantai kehidupan yang berulang-ulang ini. Ada yang mengatakan bahwa agama Buddha berbeda dengan yang lain. Yang lain tidak mengenal tumimba lahir atau tidak mengakui tumimba lahir. Kalau dalam agama Buddha ada tumimba lahir, sebetulnya sama, ya. Cuma bahasanya kita pakai tumimba lahir kalau dia telah masuk surga, masuk neraka. Itu juga tumimba lahir sebetulnya. Sekarang kita hidup, bisa mati, masuk surga, masuk neraka. Itu ya tumimba lahir sebetulnya itu. Ya, cuma bahasa yang berbeda. Cuma tumimba lahirnya itu tidak ke belakang. Kalau kita mengakui sebelum kita hidup saat ini, kita pernah hidup yang lalu. Yang lalu saat ini, yang akan datang. Mereka percaya saat ini dan yang akan datang saja. Yang lalu tidak mempercayainya. Karena hidup di dunia ini adalah hidup pertama. Kalau kita kan bukan pertama. Sekalipun kita tidak ingat yang lalu, kita percaya yang lalu itu ada. Ya, tidak ingat bukan berarti tidak ada. Ya, 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu kita tidak ingat, tapi bukan berarti yang lalu tidak ada. Ya, itu. Ada beberapa ungkapan-ungkapan yang terkait dengan seorang guru. Di Indonesia ada ungkapan guru itu digugu dan ditiru, ya, dipatuhi dan diteladani. Contohnya digugu dan ditiru. Bahkan menirunya kadang-kadang ada yang jauh lebih parah lagi daripada kelakuan dari gurunya. Ada ungkapan guru kencing berdiri, ya, anak atau murid kencing berlari. Itu lebih parah lagi. Lebih parah lagi, guru kencing berdiri, murid kencing diobat-abitke. Ya, ya, ya. Kencing berdiri bagi seorang biku, ya, itu kencing tidak boleh berdiri, ya.
Tapi sekarang lihat sikon. Ya, misalnya kencingnya di WC-WC yang sudah ada sekarang itu. Masa kita harus jongkok? Nah, kencing orang laki-laki kan gitu toh. Masa kita harus jongkok? Ah, mulut kita kena itu toh. Ya, ya. Makanya ada beberapa biku sekalipun masuk ya sudah ada WC untuk khusus laki-laki, dia nunggu WC wanita karena biar bisa jongkok. Ya. Tapi kadang-kadang juga untuk alasan saja karena keliru gitu loh, keliru masuk. Alasannya saya tidak boleh jongkok. Ya itu ya, guru digugu dan ditiru. Peranan guru untuk kemajuan satu bangsa, satu agama sangatlah penting sekali bagi orang yang betul-betul itu mempunyai tingkat kemajuan yang luar biasa ya, untuk berpikir untuk kemajuan satu bangsa. Ada ungkapan, mungkin Bapak Ibu pernah melihat juga, Kaisar Hirohito ya, ketika Jepang itu dibom, di bumi hanguskan oleh bom ya Amerika, kemudian Kaisar mengatakan, guru-guru yang tersisa yang belum mati masih berapa? Yang ditanyakan pertama kali guru ya, karena masih berpikir dengan adanya guru bisa merubah keadaan masyarakat. Maka yang ditanyakan pertama kali adalah seorang guru. Begitu pentingnya peranannya seorang guru itu. Kalau di dalam agama Buddha ya, itu guru agama itu jauh lebih penting juga. Sang Buddha menghargainya dengan perbandingan angka. Guru umum itu 1, guru agama nilainya itu 10 ya, jadi 1 banding 10 nilai kebaikannya. Guru agama itu kalau dinilai 10, guru umum ya itu 1 saja. Alasannya kalau guru agama itu membimbing bukan saja kehidupan saat ini, namun juga kehidupan yang akan datang. Kalau guru matematika, guru umum ya berpikirnya yang membicarakan kehidupan saat ini, jarang sekali membicarakan surga dan neraka ya, guru-guru umum ya. Tapi kalau guru-guru di desa ya, waktu saya kecil, guru di sekolah itu kelas 1, kelas 2 itu gurunya tidak banyak ya, 1 itu ya, 1 saja yang mengajar matematika, mengajar bahasa, mengajar agama juga, jadi serba bisa ya. Ada juga yang mengatakan berkaitan guru-guru dengan, kalau di kota-kota ya, itu guru dengan murid itu lebih pandai, ilmunya lebih banyak muridnya daripada gurunya. Karena gurunya itu menguasai satu bidang tertentu, muridnya menerima pelajaran banyak dari guru-guru. Nah, berarti kan lebih banyak muridnya. Ya, itu. Di dalam salah satu kesempatan Sang Buddha menyampaikan khotbah. Khotbah ini disampaikan tidak langsung, namun dititipkan kepada seorang pemuda yang bernama Sigalowada. Maka sutanya disebut Sigalowada Sutta. Ya, Sigalowada Sutta. Sang Buddha juga menyinggung di situ beberapa apa yang harus dikerjakan oleh seorang guru. Ditulis beberapa kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan seorang guru. Ada juga Sang Buddha menyinggung juga, kalau kamu menghormati guru-gurumu ya, nasihat Sang Buddha kepada Sigalowada Sutta ini ya, Sigalowada ini mau menghormati guru, mau menghormati mendapatkan keselamatan itu dengan menghormati beberapa arah mata angin untuk mendapatkan keselamatan, mengikuti tradisi yang sudah ada di India pada waktu itu. Kemudian kehadiran Sang Buddha memberi hormat arah-arah mata angin itu diberi makna baru. Jadi Sang Buddha itu ya
itu boleh katakan memperbarui atau memberi makna baru apa tradisi yang sudah berjalan sekian lama. Arah atas apa, arah selatan apa, timur apa, ya. Arah selatan dimaknai oleh Sang Buddha, ya, bahwa arah selatan ya seorang guru harus menjalankan beberapa kewajiban seorang guru. Pada dasarnya Bapak Ibu Saudara sekalian yang hadir ini adalah guru-guru bagi anak-anak di rumah. Bahkan seorang ibu adalah guru pertama bagi anak-anaknya di rumah. Jadi seorang guru harus membekali diri dengan pengetahuan-pengetahuan, ya. Tapi sekarang, ya, ada ungkapan di Jawa, ya, di Jawa itu ada ungkapan kebo nusu gudel. Ya, kerbo, gudel itu anak kerbo. Sekarang itu kebo nusu gudel. Semestinya kan gudel anak kerbo nyusu induk kerbo toh. Idealnya seperti, tapi ada kecenderungan sekarang di zaman teknologi maju ini, ya, anak kerbo menyusui induk kerbo menyusui anak kerbo, ya. Kebo nyusu gudel, gudelnya malah disusu. Contohnya di saat ada HP sekarang, lebih banyak seorang ibu bertanya pada anaknya, ya, karena gaptek orang tuanya, ya, mau mesenkan Grab misalnya saja harus mencari anaknya dulu. Itu kan kebun nusu gudel, orang tuanya mestinya yang lebih tahu duluan, tapi tidak tahu, ya, tanya anaknya, ya. Nah, kecuali kalau hitung-hitungan, kalau ngitung uang tidak mungkin ya minta tolong anaknya, ya. Ya, itu, ya, kebun nusu gudel, ya. Tapi ada kecenderungan sekarang itu, ya, lucu juga, orang tua di saat anaknya main HP itu marahnya bukan main, ya. Tapi tidak sedikit juga orang tua tidak konsisten, ya. Di saat sepi orang tua pas tinggal anaknya juga utik HP terus padahal. Kalau ada anaknya gengsi. Ya, itu. Ya. Dikatakan dalam Sigala Wada Sutta ada beberapa kewajiban seorang guru, ya. Yang pertama, melatih sesuai dengan keahlian yang dimiliki, ya. Maka ada guru bidang studi, maka lebih mateng itu guru bidang studi daripada guru campur, ya. Itu lebih mateng, tanya tentang sejarah, tentang matematika, mendetail. Ibarat seorang dokter itu, kalau dokter khusus spesialis itu lebih jago menjawab penyakit-penyakit tertentu daripada dokter umum. Maka dokter spesialis itu sekolahnya juga lebih mahal karena lebih mendetail, lebih mateng, ya, itu. Kemudian membuat murid menguasai pelajaran, ya. Ada beberapa teknik-teknik, metode-metode bagaimana murid itu bisa menguasai pelajaran dengan baik. Ternyata bukan cuma skill dari guru, kondisi lingkungan juga mempengaruhi. Misalnya saja di sini saya ajar saat ini, kemudian Bapak Ibu dengar lonceng dengan suara macam-macam, itu bisa konsen enggak bisa. Terus tanpa AC, tanpa penerangan yang cukup juga tidak bisa juga. Maka bersyukurlah Bapak Ibu mempunyai tempat sarana seperti ini. Maka dicontohkan oleh Pangeran Siddhartha atau Pertapa Siddhartha, ketika beliau selesai mencapai penerangan sempurna, ya, di bawah pohon Bodhi, dia menyempatkan diri 1 minggu itu memandang pohon Bodhi tidak berkedip, memandang, melihat pohon Bodhi tidak berkedip. Untuk apa? Sebagai cetusan rasa terima kasih kepada pohon Bodhi yang telah memayungi selama perjuangannya mencapai penerangan. Ini orang yang sudah sadar, ya. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu, seandainya Pangeran Siddhartha atau Pertapa Siddhartha
ketika beliau bermeditasi di bawah pohon bodhi di alam terbuka, di lapangan, bisa mencapai penerangan tidak? Di lapangan terbuka, kena hujan, kena panas, bisa mencapai enggak? Kecil kemungkinan. Kalau siang kepanasan, malam juga kena angin, belum kehujanan juga. Maka sebagai ungkapan ya rasa terima kasih kepada bodhi, memandang tanpa berkedip. Berbeda dengan kita jalan-jalan kehujanan berteduh di bawah pohon gitu, begitu sudah reda ya langsung jalan saja, tidak terpikir mau terima kasih pohon kamu telah memayungi saya. Ya. Di wihara ini kalau tidak ada tempat berteduh seperti ini ya panas, Bapak Ibu tidak bisa konsentrasi menerima pelajaran, maka harus terima kasih itu kepada tempat ini. Jagalah kebersihan. Bagaimana juga lampu itu tetap nyala seperti apa, AC tetap dingin seperti apa, bukan dinyalakan terus ya, pakai operasional, ada biaya operasional bisa menyalakan terus itu. Tadi di bawah ada anak-anak tadi kan masih lama mulainya sekolah minggu, itu fokus ya, fokus itu dinyalakan, sudah dinyalakan ya. Saya nasihati, saya kasih saran, jangan dinyalakan sekarang, masih lama, itu panas, itu ada jamnya, 1000 jam atau 2000 jam ya, kalau nyala terus cepat rusak ya gitu, biasanya gitu ya. Sebagai ungkapan terima kasih, jangan karena itu fokusnya gratis kemarin disumbang paing itu. Ya, harus dirawat betul-betul. Di WC juga seperti itu, sebagai cetusan merasa terima kasih, seperti yang telah dicontohkan oleh Sang Buddha ini, memandang tanpa berkedip, artinya serius sekali ya, ya itu. Kemudian mengajar secara mendalam semua ilmu ya, mendalam ya, mungkin sekali diterangkan belum paham, 2 kali diterangkan belum paham, diulang ya. Tapi belajar itu daripada guru langsung itu lebih mudah menggunakan buku. Apa kelebihan kita belajar membaca buku? Buku dibaca berulang kali itu tidak pernah marah. Tapi kalau seorang guru ditanya beberapa kali itu marah. Ada lagi ya yang mengatakan ya, disebut-sebut dipanggil-panggil marah, dipanggil beberapa kali saja sudah marah. Orang ini pendoa, sering melafalkan namo Amitabha Amitabha ya. Kenapa Buddha Amitabha tidak marah, dipanggil-panggil terus? Kalau kita dipanggil-panggil terus marah ya. Jadi ada beberapa metode di dalam ajaran Sang Buddha, itu yang paling gampang, yang paling mudah ya, itu melafal Amitabha Amitabha Amitabha. Saya pun juga gitu, di saat-saat ya tidak ada kegiatan membaca apa-apa ya pelafalnya omanipun Amitabha Amitabha. Ternyata hal yang sederhana itu juga menenangkan pikiran kita ya. Jadi meditasi itu tidak selamanya harus duduk diem di wihara atau bersimpuh atau duduk situ. Kita kemana-mana Amitabha Amitabha Amitabha, itu sudah sebuah konsentrasi juga ya. Suatu saat nanti ya kita sudah waktunya, itu ada yang jemput, asal yang jemput jangan sampai sekarang ya, besok saja gitu. Dijemput Buddha Amitabha. Di saat kita sakit, kalau mulut kita itu sudah mempunyai skill, itu bisa melafal. Sekarang kita gangguan pilek gitu saja, flu berat saja, belum tentu lo bisa konsen kita. Maka melafal sedini mungkin itu sangat penting sekali ya, itu. Kemudian berikutnya, berbicara yang baik-baik kepada sahabat dan kenalan. Jadi seorang guru yang baik tidak pernah akan mengobrol
cerita-cerita kejelekan-kejelekan murid-muridnya. Oh, kalau anak ini nakal, anak ini alim, ya. Tidak pernah akan membicarakan kejelekan-kejelekan dari murid-muridnya. Seorang guru yang bijaksana. Kan tidak sedikit juga ada beberapa guru ya diantemi muridnya karena ya ini membuka rahasia-rahasia dari murid-muridnya juga ada gitu. Tapi ada juga guru tidak meluluskan muridnya, ya. Tapi sebetulnya tidak meluluskan murid, yang paling goblok, yang goblok itu sebetulnya muridnya, gitu loh. Ada murid tidak diluluskan, ya karena nilainya kurang, akibatnya menganiaya gurunya, itu juga ada, ya itu. Kemudian seorang guru yang baik juga tidak merahasiakan beberapa ajaran-ajaran, semua diberikan sama. Namun ada kemungkinan ini ya, guru-guru les. Kenapa guru les itu tidak boleh dilesi oleh gurunya sendiri? Ya. Nah, kemungkinan juga itu. Jadi misalnya saja besok mau tes, ya, biar yang dilesi itu bisa, ya dianggap berhasil mendidik, membina murid lesnya itu, ya ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan. Ya. Maka tidak boleh ya. Tapi menguntungkan bagi orang tua sebetulnya seandainya boleh gitu ya. Ya, ya, menguntungkan orang tuanya, lebih tenang itu ya itu. Karena sudah dilesi oleh gurunya sendiri kok, pasti bisa nanti tesnya itu. Di samping guru mempunyai kewajiban kepada murid, sebaliknya seorang murid mempunyai kewajiban kepada guru. Yang pertama, bangun dari tempat duduk ketika guru datang. Ya. Sekarang masih berlaku enggak ya seperti itu kalau di kota-kota? Bisa saja ada gurunya datang, murid-murid yang duduk-duduk tadi langsung dia bangun menyambut gurunya. Ada lagi yang mengasih tangan, ya, jadi dia jongkok yang mau dilewati gurunya itu. Masih sekarang? Tidak ada ya? Tidak ada. Waktu saya zaman kecil itu di desa itu seperti itu, gurunya mau datang langsung jongkok, ya itu. Ada lagi langsung buru-buru ngambilkan atau membawakan tasnya, itu. Ya. Tapi ada juga murid yang kurang ajar dulu, ya. Minuman guru itu diantar di kelas, minumannya itu diantar kelas. Murid yang kurang ajar nyicipi minuman gurunya itu. Orang yang tahu keluarkan. Murid tidak sopan itu ya. Ya. Tapi ada juga seorang guru itu yang tidak pantas juga. Pernah waktu saya kecil itu juga pernah juga. Jadi gurunya ngajukan satu pertanyaan, ya. Pertanyaan ini pertanyaan rahasia sebetulnya itu apa kan gitu loh. Terus ada salah satu itu yang jawab, langsung jawab itu, belum dikasih waktu untuk menjawab sudah jawab dan berteriak. Langsung gurunya itu pakai sepatu karet itu, sepatu karet yang besar itu dilempar di gitu. Pernah itu saya lihat sendiri waktu saya kecil itu, waktu kelas 3 kalau tidak salah itu. Ya, nah, seperti ini kan tidak pantas juga. Untung tidak dibalis muridnya, punya sepatu langsung unsal-unsalan. Ya, itu. Ya. Nah, sekarang muridnya lebih merdeka, sekarang lebih ya, itu gurunya lebih hati-hati sekarang itu, karena bisa dituntut gurunya. Ya. Tapi yang benar yang mana? Yang benar. Ya harus jalan, sebab gini juga, kalau kita dulu itu diem, ya diem itu bukan ngerti ndak, dijelaskan, silakan ada pertanyaan atau ada yang ditanyakan, diem, lebih banyak diem kalau dulu, takut dengan gurunya. Belajar kok tertekan ini kan salah juga, atau ndak ada kreativitas. Gara-gara gurunya galak, ya kemudian lebih banyak diem. Tapi
diamnya itu kan penuh dengan ketakutan, kecemasan. Ada lagi dulu waktu saya kecil itu juga diajar oleh guru orang Belanda. Ya banyak misionaris itu orang-orang Belanda datang itu juga. Itu enggak ada pertanyaan, sama sekali enggak ada pertanyaan, karena takut dulu kan beda kulit juga, dua tinggi besar kan guru-guru gitu. Ya, bangun dari tempat duduk ketika guru datang. Kemudian melayani guru dengan hormat, ya, dengan bahasa-bahasa yang penuh hormat, bertekad untuk belajar secara sungguh-sungguh, kemudian memberikan jasa kepada guru, bisa makanan, bisa barang-barang. Ini di saat akhir tahun, ada beberapa murid sebagai balasan, sebagai terima kasih, biasanya datang ke rumahnya. Ya, tidak boleh diberikan di sekolah, nanti menimbulkan kecemburuan, ya, itu. Kemudian memperhatikan dengan segala hal urean-urean kita diberi pelajaran oleh seorang guru. Ini kewajiban-kewajiban murid yang harus dijalankan kepada seorang biku. Kembali kepada Sang Buddha. Sang Buddha ternyata adalah guru yang paling aktif di dunia ini. Selama 45 tahun Sang Buddha mengajar tanpa henti. Ditulis ada jadwal Sang Buddha dalam kesehariannya itu. Jam 4 pagi beliau sudah bangun. Jam 4 pagi kemudian bermeditasi. Kemudian di saat meditasi itu dia melihat, mengamati dunia. Mungkin sekiranya ada beberapa orang yang perlu ditolong, beberapa orang yang sudah mempunyai kematangan, kemudian dibimbing mencapai kesucian-kesucian. Sekalipun harus jalan jauh, Sang Buddha jalankan. Karena memang tujuannya membimbing yang betul-betul tanpa pamrih. Ya, ini mulai jam 4 ya, bangun. Kemudian jam 6 beliau sudah pindah patah mencari dana makanan seandainya tidak ada undangan makan, karena biku itu juga ada undangan makan juga, ya, itu ada beberapa wihara itu yang mencantumkan beberapa jadwal makan, bikunya diundang siapa, ada kritikan, ya, ini bikunya kok malah cuma memenuhi undangan makan, terus kapan binanya umat ini kan. Itu ya, ada kritikan seperti itu. Dan saya alami sendiri juga, kalau biku campur dengan umatnya banyak gitu tuh malah cepat sakit, ya, karena makannya terlalu banyak gitu. Saya dulu waktu masih muda, awal jadi biku senang saja ada makanan banyak. Kalau sekarang doanya semoga hari ini saya kelaparan. Saya malah berpikir seperti itu. Karena menolak, ya, menolak godaan itu tidak gampang. Saya sering di Adijasa, di Green Heaven, itu kan banyak makanan, semua di. Kalau tidak hati-hati, sekarang saya sudah kelebihan gula saya. Untuk menurunkan gula itu susahnya bukan main. Ya ada obatnya juga dikasih umat juga. Obatnya kena gula tetap kirim obat, dikasih juga, tapi takutnya ginjal. Nanti lama-lama kan kena ginjal juga obat-obatan. Jadi saya seperti tadi saya katakan, kita itu perlu cuma satu mangkuk ada makanan itu. Ya, malah cepat sakit, ya. Kita lihat saja beberapa biku yang di kota, biasanya hidupnya susah karena penyakit, ya. Biku itu sebenarnya makan sekali saja juga cukup, mengaktifasinya tidak banyak, ya. Maka kalau Bapak Ibu kasihan pada biku, kalau ngasih makan itu cukup saja, secukupnya saja, ya. Kemudian setelah pindah patah jam 12, ya, Sang Buddha memberi waktu, ya, tanya jawab kepada para biku.
ada biku-biku yang datang, mungkin diskusi-diskusi tentang dhamma. Kemudian ada waktu khusus juga antara jam 10 sampai jam 2 Sang Buddha ditemui oleh para dewa. Saya kadang-kadang bertanya juga, ya, kok ada yang melihat dewa-dewa itu datang? Ya. Kalau di sini ada enggak ya nih? Ada dewa? Enggak ada ya ini ya? Semua manusia ya ini ya? Ya, ya, saya enggak lihat ya itu. Ya. Kemudian jam 2 sampai jam 4 Sang Buddha juga olahraga pagi, mondar-mandir. Jadi aktivitas fisik juga, ya. Jadi itu perlu memang itu aktivitas, ya, berhenti dari aktivitas pelajaran-pelajaran yang berat. Kapan hari waktu Lebaran, saya sempat juga pulang ke rumah itu 4 hari. Ternyata pikiran itu jauh lebih tenang, tidak memikirkan pelayanan-pelayanan itu. Sebab kalau sudah di kota gini, pelayanan 2-3 kali sehari itu. Ya sekalipun ceramah singkat, tapi satu beban juga. Nanti saya ngomong apa, itu beban juga. Lebih-lebih gini kadang-kadang bebannya itu, kalau keluarganya kan ganti-ganti terus, cuma timnya kan sama. Saya khawatir yang saya omongkan, yang saya ceramahkan itu bikin bosan tim saya. Akan sudah dengar puluhan kali. Ya. Kalau keluarga happy saja, cuma ada beban mental saja, nanti membosankan. Maka saya sering guyon juga, kalau kamu sudah bosan ceramah saya, silahkan gantian kamu suka ceramah. Tidak ada yang mau. Itu. Ya. Kemudian Sang Buddha hanya tidur 1 jam saja, jam 3 sampai jam 4, tidur 1 jam saja. Ya karena sudah kalau Bapak Ibu yang meditasinya betul, ya betul-betul meditasi, itu mengurangi jam tidur. Dengan meditasi sudah seperti orang tidur, bangun tuh fresh, ya, itu seger. Kalau Bapak Ibu meditasi tambah kacau pikirannya, itu berarti belum betul meditasinya. Nah, kalau yang muda-muda misalnya saja yang punya pacar, meditasimu apa objekmu? Pacar saya, lihat terus, kelihatan terus pacar saya. Ya. Ya. Jadi begitu padat acara Sang Buddha sebagai guru dewa dan manusia. Silakan Bapak Ibu sekalian, kita berharap yang mendengar ceramah ini pun Bapak Ibu nantinya lama-lama akan menjadi guru-guru umat Buddha di sini, ya. Bapak Ibu kan semua bisa membaca toh, ya, tinggal belajar suatu saat nanti punya kemampuan sharing-sharing tentang dhamma, biar ceramah itu tidak membosankan 1-2 orang penceramah. Semakin banyak penceramah, pembicara, itu semakin segar, ya, itu suasananya. Masing-masing kan punya kelebihan-kelebihan masing-masing, ya. Terima kasih. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.